Pagi mereka sekolah, saya belum bangun. Yeah. Saya pulang malam, mereka udah tidur. Yeah. Yang saya lakukan untuk berkomunikasi apa, Mary? Itu sebagai suatu pegangan bagi seorang manusia bahwa sebetulnya Tuhan selalu memberikan sisi yang positif. Kita hanya diminta bersabar untuk melihat hasil. Itu bukan kehebatan, Mary. Masalahnya saya nggak punya uang buat bayar musik lain. Kamu mau jadi apa aja boleh lah gitu. Oh, iya? Asal satu aja dibilang gitu. Jangan tanggung-tanggung. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan sosok yang luar biasa, sosok yang saya kagumi. Siapa lagi kalau bukan Om Faris RM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Mary. Sehat, berkah. Salam sehat juga Om Faris. Ya, sama-sama. Ya, salah satu musisi legendaris Indonesia, maestro. Aduh, jangan deh. Nggak sehebat itu. Ya, dan selalu rendah hati pastinya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini, Om Faris. Sama-sama. Saya juga berterima kasih telah diundang ke sini. Iya, saya baru pertama kali ketemu, tapi udah sering lihat di layar kaca karena saya lahir tahun 80-an dan zaman dulu kan masa-masa kecil tahun 80-an, 90 kan cuma ada satu TV ya. Betul. TVRI. Betul. Iya, dan Mama suka nyetel dan saya juga selalu nonton album minggu kita. Ya, dan itu ya pasti didominasi oleh lagu-lagu Indonesia dan of course salah satunya pasti yang sering banyak muncul dan didengar lagunya Om Faris. Alhamdulillah. Ya. Mengawali tahun baru ini dengan ulang tahun. Iya, baru kemarin tanggal 5 Januari saya ulang tahun ke-63. Ulang tahun ke-63. Ya. Oke, happy belated birthday. Terima kasih. Ada satu yang menarik nih, karena di hari ulang tahun itu Om Faris mengopost sebuah postingan dan menuliskan happiness and love till the end. Iya. Apa makna dari postingan itu? Kebetulan saya datang dari keluarga yang penuh kasih. Ya, keluarga yang penuh kasih. Artinya bonding kami apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi itu tidak pernah terjadi pertikaian, ya, tidak pernah terjadi pertikaian atau apapun yang bentuknya yang menyebabkan perpecahan lah gitu. Arti kata artinya dalam pemahaman solidity kekeluargaan gitu. Yeah. Nah itu satu. Yang kedua juga di kalangan pemusik di mana saya berprofesi. Saya juga nggak pernah punya musuh dalam tanda kutip, artinya yang bertikai dengan saya secara apapun gitu ya. Dan semua itu justru melahirkan hidup yang buat saya yaitu tadi happiness and love till the end of time. Jadi artinya kebahagiaan dan cinta selalu menyertai hidup saya dari saya lahir hingga sekarang. Contohnya lagi yang lain. Bahwa saya berprofesi sebagai pemusik itu bukan karena pretensi apa-apa, artinya bukan popularitas, bukan, enggak Mary. Saya dari kecil saya sudah jatuh cinta dengan musik. Ibu saya pianis klasik, yang mana waktu saya masih balita saya ingat beliau selalu memainkan, saya pikir dalam pandangan saya ya, beliau selalu datang ke kayak sebentuk lemari gitu. Okay. Tahu-tahu bunyi ting tang ting tung ting tang ting ya? Suaranya. Dan indah benar, dan itu benar-benar apa ya, jadi penawar. Kalau saya rewel, sakit, apapun lah gitu, nangis, nggak mau makan atau apa, ibu saya tinggal main piano dan selesai. Oke. Umur berapa waktu itu? Masih ingat? Semenjak balita, semenjak 2 tahun, semenjak 3 tahun. Sehingga pada saat umur 5 tahun saya paksa ibu saya untuk ngajarin saya piano.
jari belum cukup panjang ya, kaki belum sampai ke tanah, tapi saya akhirnya sama ibu saya diajarin main pakai satu jari telunjuk, lagu-lagu anak-anak zaman dulu, Mary, kayak Bintang Kecil. Tapi pakai ini ya. Naik-naik ke puncak gunung dan itu saya udah bisa hafal. Wow. Udah bisa hafal. Jadi ya itulah gitu ya. Saya merasa bahwa seumur hidup saya merasakan kebahagiaan dan cinta itu sampai hari ini gitu. Dan itu memperkuat saya dalam hidup. Juga mungkin kalau Mary sadar usia saya 63, muka saya belum seperti 63 tahun. Selalu awet muda dan jiwanya udah pasti nggak jiwa 63 nih. Rock and roll, Masih Mary. Rock and roll, Mary. Betul. Makanya bajunya aja lebih anak muda dari saya nih. Selalu kekinian ya. Tapi itulah mungkin satu hal yang saya juga sangat setuju seperti yang Om Faris bilang, bahwa happiness and love till the end. Karena yang namanya bahagia, yang namanya cinta itu bukan berdasarkan keadaan, tapi berdasarkan keputusan gitu. Mau keadaannya seperti apapun, tapi kalau kita memutuskan untuk tetap bahagia, tetap penuh dengan cinta, kita akan merasakan bahagia dan cinta itu. Betul, setuju. Jadi artinya memang manusia ini kan punya pilihan gitu ya. Jadi makanya kita yang menentukan gitu loh. Kita mau bahagia apa kita mau ini. Makanya segala macam hal dalam hidup yang saya alami, apakah itu kebaikan, apakah itu masa kelam, apakah itu masa yang berat gitu ya, ujian yang berat, selalu saya akibat dari cinta kasih yang selalu hidup di keluarga saya dari kecil, saya jadi memiliki acceptance atau penerimaan yang besar gitu. Sehingga segala sesuatu apapun tidak akan memukul saya sampai saya nangis atau jatuh atau kecewa atau apa, enggak gitu. Dia datang sebagai satu hal yang harus langsung saya memahaminya, langsung saya mencoba untuk memahaminya. Apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Dan sebenarnya apa arti ini gitu? Karena menurut saya itulah sebabnya saya menghapus kata-kata musibah dari hidup saya. Saya menggantinya dengan anugerah. Karena saya percaya bahwa setiap ujian seberat apapun dari Allah, dari Tuhan tidak pernah memberikan kita yang buruk. Gitu kan? Ada di berbagai ayat di berbagai kitab suci, banyak ayat yang menyatakan itu. Seperti kalau di Muslim misalnya, yang baik-baik datang dari aku, yang buruk-buruk datang dari dirimu sendiri. Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Jadi itu sebagai suatu pegangan bagi seorang manusia bahwa sebetulnya Tuhan selalu memberikan sisi yang positif. Kita hanya diminta bersabar untuk melihat hasil. Apa nih? Sekarang kita ngalamin ini, apa nih? Gitu. Jadi tidak ada yang berat. Nanti kita cerita di berbagai ujian berat yang saya alami dalam hidup. Menarik ya, karena sebenarnya tujuan hari ini saya bertemu dengan Om Faris. Ada banyak, saya yakin 63 tahun itu ada banyak banget perjalanan, banyak banget juga pelajaran, banyak banget juga suka dukanya, ada kejayaan, ada kejatuhan, ada cara untuk bisa bangkit kembali gitu. Nanti kita mungkin akan membahas lebih banyak lagi tentang kejatuhan yang menurut Om Faris itu bukan musibah, karena tidak pernah ada kata musibah, tapi itu bisa menjadi sebuah anugerah. Ya. Tapi mungkin kita balik lagi ke masa kecil Om Faris tadi. Om Faris bilang gara-gara masa kecil, gara-gara ngelihat lemari yang bisa bunyi, yang sebenarnya itu adalah sebuah piano, akhirnya jadi cinta banget sama musik. Bahkan kalau saya bisa kutip nih, kata cinta tuh understatement. Kayak Om Faris ini tergila-gila dengan musik dan betul. Nggak pernah punya cita-cita lain. Saya nggak pernah punya cita-cita lain. Dari semenjak umur 5 tahun, 6 tahun tuh kalau saya ditanya sama orang gitu, sama teman-teman ibu saya gitu, Faris mau jadi apa? Saya pengen jadi pemain band, saya bilang. Tapi papa mama setuju, ibu dan ayah? Setuju. Setuju. Orang tua saya tuh tipe orang tua yang sama seperti saya ke anak-anak saya sekarang gitu. Saya nggak, Mary boleh percaya boleh enggak ya. Kepada anak-anak saya nggak pernah ngeluarin kata-kata tidak boleh. Jadi kalau anak-anak saya tuh nanya ke ibunya gitu, misalnya, Bunda ini boleh gini. Nggak boleh. Apa itu, kamu tanya ayah lu deh. Nah udah seneng mereka, udah pasti boleh. Saya selalu mengajarkan anak-anak saya dari kecil itu selalu hidup yang mandiri. Jadi misalnya di rumah kami tidak ada pembantu. Di rumah kami pembantu hanya pagi dan sore. Sehingga mereka terbiasa misalnya pulang sekolah masukin baju ke mesin cuci gitu ya. Habis makan cuci piring sendiri, sehingga mereka dari kecil hidup mandiri seperti ibu saya mengajarkan kepada saya dulu.
Dan saya percaya hal-hal seperti itu membawa pola pikir, referensi yang tetap positif gitu. Sehingga ketika kejadian-kejadian yang boleh atau tidak boleh, saya akan mengatakannya boleh, asal kalian tahu konsekuensinya. Oke. Gitu. Yeah. Pernah sekali waktu ketika putri kembar saya SMA, mereka diajak sama-sama teman-teman se-SMA untuk merayakan tahun baru di Anyer, misalnya ya. Saya bolehin gitu kan. Terus orang tua teman anak saya itu tanya ke saya, "Is, lo bener Is gini-gini?" Saya bilang, jawabannya gini, aku kenal anak-anakku. Yeah. Jadi kalau aku bilang boleh itu karena aku kenal anak-anakku. Yeah. Anda ya aku nggak tahu gitu. Yeah. Anda kenal anak-anak Anda nggak gitu. Yeah. Mary, waktu zaman saya jaya-jayanya anak-anak masih kecil-kecil, masih bersekolah, ya, masih bersekolah. Nah, alhamdulillah anak-anak saya itu dari kecil selalu juara kelas sampai ketika dia lulus di Turki dapat beasiswa untuk memilih sekolah di Amerika, di Belanda atau di Australia. Yang mereka memilih di Belanda karena kebetulan banyak keluarga dari ibu saya ada di Belanda, gitu kan. Dan mereka akhirnya tinggal di Belanda, lulus di Belanda dengan distinction. Wow. Lulus S2-nya juga dengan distinction. Dan fakta membuktikan sampai usia sekarang mereka menjalan 30 tahun umurnya, tapi mereka belum mau kawin dan tergila-gila sama benar-benar workaholic dan feminis career dan feminis mati gitu. Okay. Nah, itu semua bisa terjadi secara simpel aja sebetulnya. Dulu saya ingat zaman saya jaya waktu anak-anak masih sekolah, sulit bagi saya untuk bertemu dengan mereka dalam keseharian. Karena jadwalnya sibuk. Pagi mereka sekolah, saya belum bangun. Saya pulang malam, mereka udah tidur. Yang saya lakukan untuk berkomunikasi apa, Mary? Kebetulan saya lihat di meja makan bertebaran nih PR. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah kan. Saya sambil makan, saya pulang malam, saya sambil periksain PR-nya. Wow. Kalau ada yang menurut saya perlu dikoreksi, saya beri catatan. Hanya perhatian kecil seperti itu aja. Itu ternyata cukup memberi komunikasi, saling percaya dan koneksi ya. Makanya ketika saya mengalami ujian-ujian berat seperti waktu kasus narkoba segala macam, mereka juga punya kepercayaan gitu. Saya masih ingat mereka diinterview sama media, mereka menjawab media itu adalah bahwa kami tahu ayahku, aku tahu ayahku, gitu. Aku kenal ayahku. Itu aja jawabannya. Persis. Sama seperti ketika Om Faris sangat-sangat mengenal anaknya Om Faris, ya anaknya Om Faris juga sangat mengenal Om Faris gitu. Jadi apapun yang dunia ini melabel tentang Om Faris, apapun yang terjadi, ya they don't know you. Betul. Itu juga yang diterapkan kembali ke masa kecil, itu juga yang diterapkan oleh ayah saya gitu. Bahkan ayah saya tuh secara bercanda dia pernah bilang sama saya gini, kamu mau jadi apa aja boleh lah, dia bilang gitu. Oh, iya? Asal satu aja, dia bilang gitu. Jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau mau jadi penjahat juga jangan tanggung-tanggung. Jadilah Al Capone gitu. Terkenal juga kan. Oke. Artinya kalau kita sudah memutuskan sesuatu ya sungguh-sungguh lakukan. Sungguh-sungguh lakukan yang terbaik gitu. Makanya saya punya kebanggaan ketika saya jadi Faris RM. Ayah dan ibu saya masih sering keluar negeri ya. Terus pulang dari luar negeri, ya ayah saya bilang sama saya gitu, Pi, kan manggil saya Pi ya, panggilan kecil saya, Pi, Papi di-upgrade tuh dari biasa ke dari kelas biasa ke business class gitu, gara-gara kamu gitu. Itu membuat saya membuat saya bukan jadi takabur, tapi saya bangga bahwa karena ayah saya Bapak ini ayah Faris ya, di-upgrade sama flightnya di-upgrade ke business class. Itu kan peristiwa-peristiwa kecil tapi yang buat saya itu menjadi approval bahwa saya melakukan apa yang diharapkan oleh orang tua dan keluarga kepada saya untuk saya lakukan sebaik-baiknya. Dan membuktikan bahwa keputusan yang diambil ketika masa kecil untuk menjadi musisi bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi jangan tanggung-tanggung ya, bahkan menjadi pendobrak. Ada banyak hal yang sebenarnya pertama kali dilakukan oleh Om Faris. Betul, ya kan? Mary, betul. Makanya kenapa saya sebagai pemusik, waktu saya menetapkan diri sebagai pemusik, terutama setelah terjun profesional sebagai Faris RM, saya sadar gitu bahwa saya harus melengkapi segala
hal faktor mengenai industri musik harus saya kuasai. Maka saya bekerja di radio, di 2 radio terkemuka Jakarta, Prambors dan El Cinta. Cinta. Waktu itu masih MNC El Cinta. Terus saya ke Barcelona untuk belajar tentang broadcasting, directing dan producing. Pulang saya dipercaya untuk memegang Raja Wali Citra Televisi Indonesia presentasinya. Jadi kayak RCTI Oke itu aku yang bikin. Ya, video dan segala macam dan berbagai, pokoknya RCTI di 7 tahun pertama tuh yang Buji benar-benar Faris aja gitu. Hampir semua program saya yang buat musiknya, saya yang buat ilsa. Jadi artinya sekali lagi apa yang saya lakukan di musik tuh benar-benar semua. Sampai saat ini saya masih mengajar juga secara tidak harian ya, tapi sebagai dosen khusus kadang-kadang, sebagai pengajar khusus, pengajar tamu di berbagai institusi, baik institusi yang bersifat akademis formal, maupun sekolah musik. Banyak sering menghadirkan saya sebagai pembicara, sebagai pengajar tamu lah istilahnya. Juga di bidang pertelevisian dan broadcasting saya juga sering diminta. Jadi ya alhamdulillah bahwa ilmu yang saya serap baik secara otodidak maupun secara pendidikan, kayak seperti waktu di Barcelona ikut summer course sebagainya, itu menambah pengetahuan, wawasan yang akhirnya membawa saya menjadi Faris RM yang tetap eksis setelah 47 tahun. 47 tahun berkarya. Ada ribuan lagunya. Ini tercatat 1768 lagu. Tapi kayaknya mungkin ini belum terupdate nih, masih ada tambah-tambah terbaru-baru. Sebetulnya Mary kalau boleh jujur ya, kalau Mary hitung 1768 atau mungkin sekarang 1771 gitu ya, tiga. Kalau Mary hitung 47 tahun berkarya, itu hasilnya normal-normal aja Mary. Maksudnya normal-normal tuh gini, itu kalau dihitung jumlah lagu itu jatuhnya adalah per tahun antara 3 dan 4 album. Bukan album saya sendiri, mungkin satu album solo, yang lain yang 3 kerjaan lain. Tapi itu kan wajar kalau kita seorang musisi mengerjakan 4 album setahun, seharusnya gitu kan. Wajar gitu loh. Jadi itu biasa bukan, ya, itu biasa. Makanya saya bilang bukan hebat, tapi itu biasa gitu. Biasa kalau menelurkan mungkin 2 atau 3 album per tahun, tapi yang luar biasa itu terus-menerus konsisten. 47 tahun. Betul. Itu satu hal yang luar biasa menurut saya. Ya, dari begitu banyak lagu dan album, yang mana yang paling nggak bisa bilang disuka ya, karena kan semuanya juga pasti suka ya. Yang paling spesial. Saya mungkin bisa melihatnya gini. Sejujurnya sebuah album saya, terutama solo, itu selalu berkesan ketika saya membuatnya. Setelah jadi, dia jadi biasa aja. Nah, jadi kalau Mary tanya yang berkesan, mungkin ada 2, ya, mungkin 2. Yang pertama Sakura dan Barcelona, Sakura dan Living in the Western World, di mana lagu Barcelona ada. Tapi kalau secara kebanggaan, saya pribadi, saya akan memilih Living in the Western World. Kenapa? Karena Living in the Western World itu inspirasinya murni inspirasi dari Faris. Kalau Sakura itu saya bekerjanya berdasarkan skrip film Sakura dalam Pelukan. Jadi berbagai topik yang saya tampilkan dalam lagu-lagu yang ada di album Sakura itu sebetulnya adalah topik-topik yang saya capture dari alur skenario ceritanya film Sakura dalam Pelukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang keduanya punya keistimewaan yang sangat langka, yang waktu itu dan sampai saat ini dibilang hebat. Nanti saya terangkan lagi sama Mary, sebetulnya nggak hebat gitu ya. Sakura dikenal sebagai album hebat karena album itu adalah album pertama Indonesia di mana mulai dari produser, penulis, pengaransemen, mengerjakan instrumennya, mengerjakan rekamannya, semuanya sendiri tanpa ada bantuan musisi lain. Jadi di situ saya dikenal pertama kali sebagai multi instrumentalis Indonesia pertama, yang boleh dibilang yang dikenal publik lah gitu. Bahkan iklannya tulisannya begitu tuh. Pernahkah Anda tahu ada seorang pemusik yang
memproduksi sendiri, mengaransemen sendiri, bermain beraneka macam instrumen sendiri, menyanyikannya sendiri. Dan segala macam. Tapi sebetulnya lagi-lagi untuk itu dulu saya cerita, itu bukan kehebatan, Mary. Masalahnya saya nggak punya uang buat bayar musik-musik lain. Ini benar, ini benar. Ya kayak saya Chief CEO ya, Chief Everything Officer gitu, semua dikerjain sendiri. Soalnya gini, saya ingat waktu itu saya sebelum ini kan saya bergabung sama Badai Band sebagai drummernya Krisya almarhum di Badai Band. Nah dari tabungan itu kan, saya punya tabungan, saya ingat waktu itu cuma 4,5 juta. Zaman itu sewa studio itu sekitar 150.000 per 8 jam. Saya ngitung kan, lebih baik saya pakai pemusik lain yang saya musik keluar uang, atau saya dapat jadwal kerja yang lebih panjang. Mana yang saya pilih gitu. Akhirnya saya bilang, udah deh jadwal kerja yang lebih panjang aja gitu. Tapi juga itu nggak masuk tiap hari gitu. Tapi saya pertama-tama ya, jadi saya punya target gitu. Satu hari rekaman saya mesti kelarin 3 lagu. Jadi sebelum masuk rekaman, sebelum masuk jadwal di hari rekaman itu, saya udah melatih, udah mempersiapkan, udah gila-gilaan. Dan rekam semua sendiri, yang mainin semua. Nah, baru masuk studio saya udah tahu mesti ngapain. Ya oke, sekarang take metronomnya dulu, tik tok sama 6 menit, 7 menit gitu buat lagu yang 5 menit. Kemudian piano, kemudian drum, kemudian bass, dan seterusnya. Nah itu keistimewaannya Sakura. Tapi kalau Barcelona, kenapa saya lebih memilih Barcelona? Itu lebih kalau saya boleh bilang sebetulnya agak gila juga saya. Artinya gini loh, kan di Spanyol tuh, di Barcelona ya. Saya waktu itu 4 bulan sih di Barcelona. Nggak bawa alat musik, Mary. Nggak bawa alat musik. Dan saya celakanya, ya karena niatnya mau belajar sih ya, mau mencari pengetahuan gitu dari melihat berbagai hal dari berbagai macam perspektif lah gitu ya, menuai ilmu. Jadi saya nggak kepikiran bahwa bakal ada lagu yang muncul dalam 4 bulan itu, gitu kan? Tiba-tiba muncul kan gitu. Waktu pesta kota gitu Barcelona, saya belum pernah lihat pesta kota yang begitu meriah waktu Barcelona terpilih jadi kota Olimpiade 1992. Dan itu kan tahun 1997 ya, 5 tahun sebelumnya kan, itu biasa dipilih kotanya. Pesta itu kota. Segala wah diajak dan kan kacau juga kan? Artinya inspirasi itu datang kan? Nah, saya pikir gila nih di kepala bunyi lagu gitu kan. Dan saya nggak ada alat musik. Lalu saya pikir gimana caranya ya? Akhirnya dengan mau beli sayang uang gitu kan. Saya pikir apa ya? Oke deh, akhirnya saya beli buku partitur. Semua saya tulis. Jadi yang Mary dengar di album Living the Western World itu semuanya bunyinya hanya di kepala. Saya langsung tulis sebagai notasi. Pulang ke Indonesia ke 9 lagu ke 8 lagu itu, karena 2 lagu lagi sisanya ada lagunya Dua di Kalmas. Ke-8 lagu yang saya tulis selama saya di melanglang buana di Barcelona dan Eropa itu, hampir saja saya terpancing untuk membetulkannya, untuk menyempurnakannya. Tapi tiba-tiba hati nurani saya bilang gitu, lo dikasih kesempatan oleh Tuhan, keajaiban oleh Tuhan, masa lo nggak percaya gitu. Akhirnya saya ikutin benar gitu. Saya nggak jadi saya sempurnakan, saya ikutin benar. Dan faktanya jadi masterpiece gitu. Nah jadi ini yang saya bilang sama Mary gitu ya. Berbagai pengalaman hidup mengajarkan kita dan membentuk pola pikir seorang manusia. Makanya alhamdulillah masih bisa eksis sampai sekarang gitu ya. Masih tetap frekuensi pentas, diajak kolaborasi dan segala macam. Jadi kisah kecil saya tuh sebetulnya ya gitu. Umur 5 tahun belajar piano pertama sama ibu saya, kedua main panci, drum dipukul panci jadi drum gitu dipukulin gitu sampai akhirnya ayah saya membelikan saya drum pada saya umur 7 tahun 8 tahun. Dan terus saya mendevelop gitu, belajar main gitar sendiri, otodidak, belajar segala macam sendiri. Sampai akhirnya setelah semakin dewasa, semakin jadi kecanduan gitu, addicted to mempelajari berbagai instrumen, konvensional, tradisional maupun teknologi. Sampai instrumen terakhir yang dibuat manusia, the Stick Chapman, itu dibeliin kebetulan oleh CEO-nya Musika sekarang, Pak Gumilang, sahabat saya. Dia yang bawa pertama ke Indonesia, ini ada alat musik baru. Dan akhirnya saya pelajarin tuh alat yang dibawain oleh Pak Gumilang itu. Jadi
dalam hal ini bisa dilihat bahwa memang dari kecil saya merintis perjalanan hidup seperti itu gitu. Iya. 40 tahun saya baru bisa menemukan approval dari karunia Tuhan kepada saya melalui musik. Jadi saat saya berangkat memimpin, orang yang mantan istri saya itu belum tahu kalau anaknya meninggal karena dia masih koma. Karena kontraksinya itu 72 jam, 3 hari. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.